Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Septiani SST MTRK. Saya merupakan dosen tetap di program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Tugas utama saya sebagai dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kali ini, saya akan melakukan micro teaching dengan mata kuliah yang saya ampu adalah farmakologi. Pada mata kuliah ini berada di semester 2 dengan kode mata kuliah BD 285 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS, di mana teori 1 dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip farmakologi dalam asuhan praktik kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep umum farmakologi, obat-obatan yang lazim dalam pelayanan kebidanan, pengelolaan dan pemberian obat yang baik dan benar secara tepat, cara mengatasi efek samping obat, aspek legal dalam pemberian obat. Pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif dengan bahan kajian, yaitu yang pertama adalah konsep umum farmakologi, yang kedua obat-obatan yang lazim dalam pelayanan kebidanan, yang ketiga pengelolaan dan pemberian obat, yang keempat cara mengatasi efek samping obat, dan yang kelima aspek legal pemberian obat dengan memperhatikan nilai Islam kemuhammadiyahan, yang mana mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, dan 2 kali ada ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Baik, di sini mahasiswa melakukan pengabsenan melalui sistem yang disebut dengan SIMAK. Di dalam SIMAK itu mengisi kehadiran dan tugas-tugas mahasiswa salah satunya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses belajar di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa melaksanakan perkuliahan ya. Baik, kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan dan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah farmakologi tentang suntik ya, di pembahasan suntik. Nah, teman-teman di sini kan sudah belajar ya dari minggu kemarin, dari pertemuan ke-11 ya tentang farmakologi. Apakah di sini teman-teman masih ingat nggak dari pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Ya, apa? Tentang cara pembelian obat. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat dari pertemuan kemarin? Ada Bu, saya. Ya. Itu tentang prinsip pemberian obat Ibu, ada 6. Ya. Tepat pasien, Ya. tepat obat, Ya. tepat dosis, tepat waktu, Ya. tepat cara, dan juga tepat untuk dokumentasi. Ya, baik. Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi yang masih ingat? Ya, satu orang lagi aja. Ya. Ada dari tepat cara itu ada Ya. dengan oral, lalu sublingual, parental atau suntikan, topikal, Ya. rektal, okular, nasal, inhalasi, vaginal, dan telinga. Ya, bagus ya. Jadi teman-teman masih mengingat apa yang saya bahas dari pertemuan 11 atau pertemuan di sebelumnya. Oke, baik, kita kali ini akan berada pada pertemuan ke-12 ya, dengan tema kita hari ini adalah suntik ya. Oke, teman-teman nanti yang sebelumnya itu bisa dibaca kembali ya, bisa dihafalkan kembali dari bahan ajar yang saya sudah berikan kepada teman-teman semua ya.
Oke, di sini saya akan mulai ya dari pembahasan yang akan kita bahas dari mengenai suntik ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang materi suntik ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara penyuntikannya ya, di mana suntik ini ada 4 cara ya. Ada yang dinamakan dengan cara IM atau intramuskular. Ada yang dinamakan dengan IC. Apa itu IC? Intramuskular. Ada yang dinamakan dengan IV atau intravena. Ada yang dinamakan dengan SC yaitu subkular. Oke, baik. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk suntik IM ini adalah tindakan injeksi atau pemberian obat secara intramuskular. Dilakukan untuk pemberian obat. Jarum suntik yang digunakan ini memiliki diameter 3 hingga 10 mm ya, dan panjangnya 6 sampai 8 cm. Biasanya cairan yang dimasukkan ini adalah berbentuk minyak ya. Agar apa? Agar bisa menembus lebih dalam ya, dalam jaringan otot gitu ya. Terus cairan tertentu dimasukkan langsung ke dalam otot yang memiliki banyak pembuluh darah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat intramuskular itu seperti ini ya cara penyuntikannya. Ada secara tegak lurus berdiri gitu ya. Ini oke. Baik, selanjutnya pemberian obat dengan cara ini dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar agar tidak ada kemungkinan untuk menusuk saraf ya. Misalnya pada bokong dan kaki bagian atas atau pada lengan bagian atas ya. Pemberian obat seperti ini memungkinkan obat dilepas secara berkala dalam bentuk depot obat. Jaringan intramuskular ini terbentuk dari otot yang bergaris yang mempunyai banyak vaskularisasi aliran darah tergantung dari posisi otot di tempat penyuntikan. Tujuannya yaitu pemberian obat ini secara intramuskular agar diserap tubuhnya itu lebih cepat ya gitu. Jadi intramuskular ini tujuannya adalah untuk diserap oleh tubuh itu lebih cepat. Penyerapan obatnya itu lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi. Diketahui area mana yang harus disuntik ya. Jadi ada yang dinamakan dengan area otot vastus lateralis atau di paha gitu ya. Ini untuk mencari area ini, perhatikan paha Anda dan bagi menjadi 3 bagian dengan besar yang sama. Bagian tengah adalah area penyuntikan yang Anda cari. Paha merupakan area yang tepat jika Anda menyuntikkan diri sendiri. Jadi bisa oleh kita sendiri gitu ya. Jadi areanya itu adalah adanya di paha. Nah, paha juga merupakan area penyuntikan yang baik untuk anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Itu ya di daerah paha ya. Ada lagi nih di daerah pinggul ya. Untuk menemukan area yang tepat, Anda harus menempatkan pangkal tangan di atas paha bagian luar. Tepat di pertemuan paha dan bokong, itu ya. Arahkan ibu jari ke selangkangan sementara jari-jari lain ke arah kepala. Pisahkan telunjuk dengan ketiga jari lainnya untuk membentuk huruf V. Oke, nanti kita praktekkan ya. Ini kita akan membahas dulu materinya seperti apa. Anda akan merasakan tepi tulang di sepanjang ujung jari manis dan kelingking. Area penyuntikan adalah di tengah huruf V yang ada yang Anda ya dari huruf V tadi. Itu ya. Pinggul adalah area yang baik untuk menyuntik orang dewasa dan anak-anak di atas usia 7 tahun. Oke, ada lagi otot lengan atas. Jadi di sini ya. Ini bisa diperhatikan oleh teman-teman. Jadi tulang yang melintasi lengan atas. Tulang ini disebut proses akromion. Bagian bawahnya berbentuk alas segitiga. Ujung segitiga ini tepat berada di tengah-tengah alas. Kira-kira sejajar dengan ketiak. Ya, jadi di sini ya. Terus area penyuntikan yang Anda cari berada di pusat segitiga. 2,5 sampai 5 cm
di bawah proses akromion. Jika pasien sangat kurus atau tidak memiliki otot yang cukup besar ya, nah ini area ini harus dihindari. Jadi yang badannya kecil itu area ini harus dihindari karena memang kita itu memerlukan otot gitu ya, gitu. Ada lagi di bokong ini ya. Perhatikan salah satu bokong pasien, ambil kapas alkohol dan gunakan untuk menarik garis dari atas belahan antara bokong ke sisi tubuh. Cari titik tengah garis tersebut dan naik 7 cm ke atas. Dari sana, tarik garis ke arah bawah, melintasi garis pertama dan berakhir di tengah bokong. Ya, Anda akan melihat tanda plus ya atau tambah begini. Dan akan merasakan tulang yang melengkung di bagian segi 4 paling luar gitu ya. Oke, nanti kita praktikkan juga ya itu. Nah, ini injeksi yang diberikan ke dalam jaringan otot. Jadi IM ini jaringan yang IM ini adalah injeksi yang diberikan ke dalam jaringan otot. Tujuannya untuk apa tadi? Saya sudah jelaskan bahwa tujuannya adalah untuk pemberian obat dengan reaksi lama atau dilepas secara berkala ya. Karena otot ini memiliki suplai darah yang baik. Contohnya ini vitamin ya, antibiotik, vaksin gitu. Oke, kita masuk ke intrakutan. Intrakutan ini adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermis kulit tepat di bawah epidermis. Biasanya hanya sejumlah kecil larutan yang digunakan. Contohnya hanya 0,1 mili saja ya. Metode ini sering digunakan untuk tes alergi. Jadi pengujian obat ya untuk yang alergi gitu. Terus lokasi ini berada di lengan bawah bagian dalam ya, di sini. Pada dada atas, punggung di bawah skapula, lengan kiri umumnya digunakan penapisan TBC, itu di lengan kiri ya. Di lengan kanan itu untuk semua pemeriksaan lain. Itu ya, untuk alergi obat yang lain gitu. Terus ada juga di lengan atas, yaitu 3 jari di bawah sendi bahu tepat di tengah daerah musculus deltoides ya. Terus juga ada di lengan bawah, yaitu bagian depan lengan bawah 1/3 dari lekukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat, jauh dari peredaran darah ya, jauh dari vena ataupun dari aorta yang lain gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana menyuntikkan dengan cara intrakutan ya. Jadi di sini intrakutan ini sudut penyuntikannya itu yaitu 15 sampai dengan 20 derajat. Kecepatan penyerapan lebih lambat dibandingkan dengan metode lain karena sedikit pembuluh darah di area tersebut. Dan intrakutan ini sering digunakan untuk tes alergi atau vaksin pada penipu. Ya, ini adalah caranya seperti ini. Oke, ini hanya gambaran dulu ya, nanti kita praktikkan. Kita masuk ke subkutan. Subkutan ini adalah injeksi yang dilakukan dengan menyuntikkan jarum dengan sudut 45 derajat ya dari permukaan kulit. Kulit sebaiknya sedikit dicubit untuk menjauhkan jaringan subkutis dari jaringan otot. Oke, baik. Pemberian obat subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, teknik ini digunakan apabila kita ingin obat yang disuntikan diabsorpsi oleh tubuh dengan pelan dan berdurasi panjang ya. Nah, tujuannya ini agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Ini adalah kegunaan dari subkutan ya. Nah, injeksi yang diberikan melalui lapisan bawah kulit tadi.
Terus tujuannya pemberian atau contohnya itu adalah pemberian insulin atau vaksin juga bisa ya. Lokasinya pada bagian paha bagian dalam, pada perut bagian bawah ya. Lengan atas bagian luar, lengan bawah bagian dalam. Oke. Ini adalah intravena atau kita sering menyebutnya dengan suntik IV gitu ya. Injeksi yang diberikan melalui pembuluh darah vena. Ya. Tujuannya agar obat lebih cepat diserap oleh tubuh dan gambaran reaksi obat juga lebih cepat diobservasi. Jadi langsung ke dalam vena gitu. Lokasinya adalah lengan ya dan tungkai. Sudut penyuntikannya itu adalah 15 sampai 30 derajat. Oke, baik. Nah, ini ya. Ini contohnya itu kita yang gambar sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu adalah yang bisa dijadikan tempat untuk menyuntikkan IV. Nah, ini salah satunya adalah menyuntikkan IV untuk apa? Untuk infus. Nah, oke, baik. Dari yang saya bahas barusan, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ada berapa orang? Saya coba lihat. Oke. Yang pertama siapa dulu? Saya Ibu. Iya. Ibu mohon maaf ya, izin bertanya, apa penggunaan suntik IV itu Ibu? Penggunaan IV itu tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk penyerapan obat yang secara langsung diserap tubuh. Jadi agar cepat diserap. Jadi salah satunya tadi adalah dengan cara memberikan obat melalui vena yang dimasukkan ke dalam infus tadi. Ya, bisa seperti contoh yang lebih banyak digunakan. Betul maksudnya. Ya, ada lagi? Ya, Ibu izin bertanya. Anda akan mulai perbuatan itu kita samping saya melakukan pelajaran kabel suntik ya. Untuk teknis surga seperti itu gunakan Kalau kabel suntik itu memang betul ya, kita itu sebagai kan pasti ya di lapangan itu melayani pasien. Salah satunya adalah orang yang ingin ber-KB dengan cara disuntikkan. Nah, cara suntik KB tersebut adalah menggunakan teknik IF ya, dengan intramuskular gitu. Ada lagi? Ada Ibu ya. Ibu untuk contoh suntik IC itu Ya. apa ya? Kalau suntik IC itu adalah contoh di kebidanan yang sering kita gunakan ya, apalagi dalam pelayanan sehari-hari ya, keseharian bidan gitu. Kita itu bisa menggunakan suntik IC itu dalam vaksin atau imunisasi BCG. Ya, kita sering menggunakan cara penyuntikan IC itu BCG. Ya, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, baik. Nanti setelah kita sudah membahas materi ini ya, alangkah baiknya nanti teman-teman juga kan mau mempraktikkan ya bagaimana tadi daerah IM itu di mana yang tadi saya jelaskan, terus daerah yang SC, IV dan SC itu di mana gitu ya. Nah, baik, saya bisa menyimpulkan dari bahasan kali ini adalah dalam pemberian obat ini ya, ada yang dinamakan dengan tepat cara pemberian obat yang teman-teman sebelumnya bahas itu. Jadi cara pemberian obat adalah salah satunya menggunakan suntik, pemberian obat melalui suntik. Jadi suntik itu ada 4 cara. Cara IM, cara IV, cara IC, cara SC. Nah, baik. Oke, baik teman-teman. Yang saya sudah bahas tadi ya. Apakah teman-teman ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Ibu. Ya, coba. Baik Ibu, izin untuk menyimpulkan berdasarkan yang sudah Ibu bahas tadi bahwa ada 4
iya. Maya itu IN, Iya. Iya. dan juga IP tinggal kanan, dan juga ada IC yang kampusan, dan yang terakhir ada SC yaitu sebutan. Ya, bagus ya. Jadi teman-teman di sini sudah saya berikan pembahasan tentang suntik ya, mengenai cara pemberian obat melalui suntik. Nah ya, nanti teman-teman karena kita sudah selesai membahasnya, ada tugas untuk teman-teman di rumah nanti ya. Ada tugas individu mengenai pembuatan video cara menyuntik ya, nanti dibagi-bagi oleh teman-teman, siapa yang IM, siapa yang SC, siapa yang IC, siapa yang IV. Boleh ya, nanti videonya bisa teman-teman upload disimak ya, disimak teman-teman ya nanti. Oke, alangkah baiknya setelah kegiatan kali ini nanti kita langsung ke laboratorium untuk melakukan praktikum tentang suntik ya. Oke, baik. Kali ini saya cukupkan sekian. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke.